Iya. Tes tes. Suara saya yang kedengeran, Mas, Mbak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya, saya tidak bisa ngajar offline karena kaki saya terkilir. Oke, hari ini saya akan membahas terkait dengan audit keamanan informasi berdasarkan standar ISO 27000. Ya, ada nanti ISO 27000, 27001 dan 27002 mengenai manajemen keamanan sistem informasi. Nah, yang akan terjadi adalah sejarah ISO, timelinenya sekilas tentang ISO 27000, ancaman dan dampak dari ISO. Ya. Sejarahnya tahun 1992, Departemen Perdagangan dan Industri (DTI) yang merupakan bagian dari pemerintah Inggris menerbitkan sebuah kode tata laku untuk manajemen keamanan informasi. Tahun 1995, dokumen ini berubah dan kembali diterbitkan oleh British Standard Institute pada tahun 1995 sebagai BS 7799. Tahun 96, dukungan dan kepatuhan alat mulai muncul seperti Cobra, David Hilburn, Watson menjadi berkualitas pertama bersertifikat BS 7799. Tahun 99,
Revisi besar pertama dari BS 7799 diterbitkan. Ini termasuk perangkat tambahan utama. Akreditasi dan sertifikasi skema yang diluncurkan adalah LRQA dan BSI adalah badan sertifikasi yang pertama. Tahun 2000, pada bulan Desember, BS 7799 sekali lagi diterbitkan kembali, kali ini sebagai standar ISO, dan ini menjadi ISO 17799 atau lebih formalnya ISO atau IEC ya 1779. Tahun 2001 ISO 17799 Toolkit diluncurkan. 2002, bagian kedua pada standar ini diterbitkan BS 7799 versi 2, merupakan keamanan informasi, manajemen spesifikasi, bahkan kode praktis, dimulai proses penyelesaian dengan standar manajemen lainnya seperti ISO 9000. 2005, sebuah versi baru dari ISO 17799 diterbitkan. Ini mencakup dua bagian baru, yaitu kesarasan yang lebih berat dengan BS 7799 kedua proses. 2005, ISO 20771 diterbitkan. 7799 versi yang ditarik, ini adalah spesifikasi untuk ISMS, informasi keamanan sistem manajemen, yang sejalan dengan ISO 17799 yang kompatibel dengan ISO 9001 dan ISO 14001. BS 7799 dikandung sebagai sistem teknologi netral, ya, vendor netral manajemen diterapkan, memungkinkan manajemen organisasi untuk memastikan bahwa informasi itu sendiri, langkah-langkah keamanan dan pengaturan yang efektif. Kemudian, sejak awal, BS 7799 berfokus pada melindungi ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas informasi organisasi. Tujuan penggerak standar BS 7799 pada awalnya hanya ada satu standar dan memiliki status kode etik. Dengan kata lain, memberikan panduan bagi organisasi, tetapi belum ditulis sebagai spesifikasi yang bisa membentuk dasar dari verifikasi pihak eksternal ketiga dan skema sertifikasi. Ada ISO IEC 20701. Di sini adalah standar sertifikasi terhadap organisasi ISMS ya, atau manajemen keamanan informasi yang dapat disertifikasi. Ini diterbitkan pada tahun 2005. ISO 27702, ini ulang penamaan yang ada standar ISO 17799 terakhir direvisi pada tahun 2005, dan nomor barunya adalah ISO atau IEC 27002 2005 pada bulan Juli 2007. Kemudian ISO 27006, panduan untuk proses sertifikasi registrasi. Jadi ISO-nya ini ada terkait dengan standar sertifikasi ya. Kemudian ada juga terkait dengan ulang penamaan, dan juga yang 27006 itu adalah panduan untuk proses sertifikasi ya. Semuanya harus tersertifikasi semua. Dalam persiapan ya, ada ISO 27000. Ini kosakata standar untuk standar ISMS ya. 27003, sebuah ISMS baru implementasi panduan ya. Panduan implementasinya 27004, standar baru untuk pengukuran manajemen keamanan informasi. 27005, sebuah standar yang diusulkan untuk manajemen risiko ya. 27007, pedoman bagi sistem audit keamanan informasi sistem manajemen. 20711, pedoman untuk telekomunikasi dalam sistem manajemen keamanan informasi. 27007 panduan tentang implementasi IO IEC 27002 dalam industri kesehatan. Nah, kita lihat ya, yang seperti saya sampaikan, apakah telekomunikasi kita itu memiliki standar tersertifikasi ISO. Kenapa? Berkaitan dengan namanya data yang ada ya, yang mereka miliki. Ya. Nah, ketika terjadi data breach, misalnya Telkomsel ataupun Indosat ataupun yang lainnya, apa yang akan mereka lakukan? Ya, selama ini kan tidak ada namanya punishment, apalagi reward. Ya, reward punishment itu akan harus sejalan. Nah, harusnya ketika data kita itu keluar bocor ya, mereka harus memiliki punishment-nya ya. Lalu bagaimana dengan korbannya? Setelah korbannya adalah user ya. Yang user sama ini tidak tahu mengetahui apa impact yang akan terjadi ketika data-data tersebut bocor. Bisa saja nanti ya ketika data informasi itu keluar ya,
di mana data itu sangat penting sekali. Misalnya nanti tiba-tiba dia uh, terindikasi atau terlibat dalam pinjaman online, ya, atau ya hal-hal yang lainnya di mana data-data tersebut didapat dari data breach tadi, ya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Lalu bagaimana dengan korban? Apa yang akan dilakukan korban? Bagaimana korban, posisi korban di dalam mata hukum? Ya, ini seharusnya muncul di sini semua. Nah, bagaimana misalnya apa? Ketika saudara, ya teman-teman, tidak melakukan apa-apa, misalnya tidak melakukan aktivitas pinjaman online, namun tiba-tiba data teman-teman, ya, itu diperoleh dari data breach atau data yang keluar, ini dapat dari luar, baik Telkomsel atau dari provider telekomunikasi ataupun dari informasi atau database, misalnya BPJS, ya, atau yang lainnya. Nah, kemudian data tersebut salah gunakan. Nah, kemudian ternyata salah gunakan, kita tidak merasa meminjam online, kemudian kita juga memiliki bukti bahwa kita tidak melakukan aktivitas tersebut. Nah, lalu di mata hukum bagaimana posisi kita? Apakah kita tetap bersalah atau seperti apa? Ya, lalu bagaimana dengan perlindungan barang bukti atau bagaimana dengan perlindungan data-data konsumen? Karena misalnya pihak dari uh, debt collector kan tidak mau tahu. Kenapa? Data tersebut adalah data dari milik kita. Perusahaan ketika pintu bukan kita yang memesan. Kenapa? Yang mereka lihat adalah berbasis data. Nah, posisi kita akhirnya lemah kan, baik secara yuridiksi hukum ataupun substansi lain. Kenapa? Mereka memberikan pinjaman atau menggunakan data yang ada tadi. Nah, kemudian ISO 20071 sertifikasi biasanya melibatkan proses 3 audit, ya, 3 tahap. Tahap pertama adalah top level, atas keberadaan dan kelengkapan dokumentasi, kunci seperti kebijakan keamanan organisasi, pernyataan berlakunya SOA, dan risiko rencana perawatan atau RTP. Tahap kedua, ya, di sini adalah rinci mendalam audit yang melibatkan pengujian keberadaan dan efektivitas keamanan informasi kontrol tertentu dalam SOA, ya, dalam kemudian dan RTP-nya serta dokumentasi pendukung. Kemudian tahap ketiga adalah tindak lanjut penilaian ulang audit untuk memastikan bahwa organisasi ini sebelumnya bersertifikat tetap sesuai dengan standar. Pemberian sertifikasi melibatkan penelaah berkala dan kembali penilaian untuk memastikan bahwa ISMS terus beroperasi seperti yang ditentukan dan dimaksudkan. Nah, 2072 memberikan rekomendasi praktik terbaik IS, ya, sistem manajemen keamanan sistem, ya, atau SMKI. Standar ini berisi 12 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian risiko, menentukan kerentanan aset, kemudian kebijakan keamanan, arah manajemennya seperti apa. Lalu ada organisasi keamanan informasi, tata kelolanya, kemudian tata kelola, keamanan informasi. Ya. Lalu ada aset manajemen, persediaan dan klasifikasi aset informasi, lalu sumber daya manusia keamanan. Di sini meliputi aspek keamanan bagi karyawan bergabung, kemudian bergerak, dan meninggalkan organisasi. Itu seperti apa? Lalu visi dan lingkungan keamanan, perlindungan terhadap fasilitas komputer. Ya, kemudian komunikasi dan manajemen operasi, manajemen kontrol, keamanan teknis, lalu ada akses kontrol, pembatasan hak akses ke jaringan, sistem, ya, lalu ada aplikasi, fungsi, dan data. Nah, sistem informasi akuisisi, pengembangan dan perawatan, bagaimana gedung keamanan ke dalam aplikasi. Lalu ada informasi manajemen insiden keamanan. Di sini bagaimana mengantisipasi dan menanggapi dengan tepat terhadap pelanggaran keamanan. Nah, kemudian ada bisnis continuity management, melindungi, memelihara, dan memulihkan bisnis penting proses dan sistem. Berikutnya adalah kepatuhan, memastikan kesesuaian dengan kebijakan keamanan informasi, standar hukum, dan peraturan. Dalam setiap bagian kontrol keamanan informasi dan tujuan mereka ditentukan dan diuraikan, kontrol tertentu tidak diamanatkan sejak setiap organisasi diharapkan untuk melakukan keamanan informasi, proses penilaian risiko yang terstruktur untuk menentukan persyaratan spesifik sebelum memilih kontrol yang sesuai dengan situasi khusus. Kemudian, hal ini juga hampir mustahil untuk daftar semua kontrol dibayangkan dalam standar tujuan umum, ya, bimbing untuk ISO,
2071 dan 2072 diantisipasi untuk memberikan saran disesuaikan dengan organisasi di Telkoms, ya, jasa keuangan, kesehatan, lotre, nah, dan industri lainnya. Lotre ini termasuk itu ya apa ya sejenis judi online itulah. Ya. Nah, jangan-jangan mereka malah sudah tersertifikasi. Ya. Informasi ancaman keamanan tahun 2012 ya ISO 27000 pelaksanaan forum mengidentifikasi ancaman berupa pengenaan kewajiban hukum dan peraturan. Lalu ada cyber, ya ada malware, trojan, phisher, spammer, lalai staff. Ya, biasanya ini berhubungan dengan juga dengan social engineering. Ya, lalu ada juga dengan bencana alam, ya badai, tornado, banjir, ya atau yang berhubungan dengan kisah-kisah para rasul, ya manusia menjadi batu, ya atau hal-hal yang umumnya bersifat dengan alam lah. Ya, lalu juga hacker. Nah, ini juga risiko. Nah, kemudian ada juga ketidaketisan dari karyawan yang menyalahgunakan atau fungsi sistem keamanan miskonfigur. Ya, akses tidak sah, modifikasi, pengungkapan, dan juga aset informasi. Kemudian terjadi chaos atau perang, ya di mana bangsa lain menyerang infrastruktur informasi penting untuk menyebabkan gangguan atau terjadi sabotase. Ya. Kemudian ada teknis kemajuan untuk dapat membuat algoritma enkripsi yang usang. Dampaknya, ya insiden keamanan informasi yang disebutkan dapat menyebabkan gangguan terhadap rutinitas organisasi dan proses, langsung terjadi kerugian pada keuangan melalui pencurian informasi dan penipuan. Nah, kalau kita lihat kemarin ya kasus yang cukup marak, ya, seorang pemuda dia membeli skrip untuk membobol aplikasi, ya biasanya bisa menggunakan WhatsApp, Telegram atau lain yang bentuknya file dalam bentuk extension Excel, ya dengan ya kemudian file extension Excel, undangan, apalagi vote atau dengan menggunakan narasi-narasi yang serupa dan korbannya ya itu ketika ketika korban mengklik file tersebut Excel ya dia akan apa ekstrak mengingat semua data informasi sehingga kita bisa ngasih user ya pelaku dia bisa bisa mengakses informasi apapun yang ada dalam smartphone tersebut. Buktinya ya si pelaku bisa mendapatkan keuntungan 2,3 miliar. Yang sayangnya ya si pelaku ini menggunakannya untuk membeli deposit ini ya judi online sama membeli narkoba dan beberapa rupiah katanya dititipkan ke teman-temannya. Lah kalau saya sebagai pelaku ya kenapa tidak dibelikan saja emas? Ya, emas kan 2,3 miliar kan lumayan dapat 2 kilo lebih. Ya, masuk penjara 2 tahun 3 tahun. Nah, setelah itu hidup dengan berlimpah emas. Wah, cita-cita yang jelek sekali. Ya. Nah, kemudian hilangnya kepercayaan dalam IT, pengeluaran aset, keamanan informasi dan data rusak ya. Lalu ada insiden dicuri, rusak atau hilang dalam kemudian kehilangan keunggulan kompetitif, mengurangi profitabilitasnya. Lalu karena infrastruktur yang tidak fleksibel atau sistem atau aplikasi lingkungan gangguan pertumbuhan ya. Kemudian ada cedera atau hilangnya nyawa jika keselamatan kritis itu gagal. Nah, ini bisa juga mengancam keselamatan dari penggunanya atau pelaksananya. Aduh, kaget ya Allah. Tujuan untuk pengukuran keamanan, ya yang pertama untuk menunjukkan perbaikan yang sedang berlangsung, untuk menunjukkan kepatuhan dengan standar, kontrak, SLA, OLAS, dan lain-lain. Kemudian untuk membenarkan setiap pengeluaran masa depan, ada perangkat lunak, keamanan baru, pelatihan, human-nya, maupun yang lain-lainnya. Ya. ISO 20001 sertifikasi ya memerlukan sistem manajemen lain, juga memerlukan ISO 9001, ISO 20000 untuk melakukan identifikasi di mana
pengendalian dan yang diterapkan tidak efektif dalam mencapai tujuan untuk memberikan keyakinan kepada manajemen senior dan stakeholder bahwa pengendalian yang diterapkan manfaatnya sebenarnya memudahkan proses pemantauan efektivitas SMKI, misalnya apa? Tenaga kerja kurang intensif. Lalu jika menggunakan alat dan menyediakan sarana untuk memeriksa diri. Lalu ada proaktif, monggo Pak, untuk mengukur, mencegah masalah yang timbul di kemudian hari, misalnya Pak, kemacetan jaringan, kekacauan disk, kemudian pengembangan praktek manusia yang kurang, ya, pengurangan insiden, motivasi staff ketika target manajemen senior, ya, manajemennya kurang, kemudian berwujud bukti untuk auditor dan jaminan kepada manajemen senior bahwa kita dalam kontrol, yaitu informasi jaminan perusahaan atau corporate governance dan pendekatan top down untuk informasi assurance. Aduh ya Allah. Aduh, saya mohon maaf, kaki saya sakit sekali nih. Allah. Yang diukur ya, manajemen pengendalian, ada kebijakan keamanan, ada TI kebijakan, prosedur keamanan, rencana kelangsungan usaha, rencana peningkatan keamanan, lalu ada tujuan bisnis, ulasan manajemen, proses bisnis, ya, di mana pada penilaian risiko, risiko pengobatan, proses manajemen, proses sumber daya manusia, SOA proses seleksi, dan media proses penanganan. Nah, operasi kontrolnya ada prosedur operasional, pengendalian perubahan, problem manajemen, manajemen kapasitas, manajemen pers, backup, pembangunan secure ya, atau peralatan-peralatan dari sebuah situs. Ada teknis kontrol, manajemen patch ya, antivirus kontrolnya bagaimana, IDS-nya, firewall, content filtering. Aduh, Mas, Mbak, saya mohon maaf ya. Saya mau ke UMC dulu. Kaki saya kayak bengkak ini tadi pagi apa ke saya gara-gara saya pikir tangga sudah habis, ternyata masih ada 2 tangga lagi. Bengkak sekali kaki saya. Uh, Materi nanti tolong ke ketua kelas WA saya ya. Nanti saya share 2 buah materi ya. Tadinya saya juga mau memberikan ini ya. Barang 2 materi ini tentang keamanan ya. Nanti tolong ketua kelas WA saya ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Saya mau ke OMC dulu. Ada yang ditanyakan, Mas, Mbak? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu saya mohon maaf sebelumnya. Jaga kesehatan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ke WA saya atau melalui ketua kelas. Nanti biar bisa saya teruskan. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Selamat siang. Saya N ya. Selamat siang, Jangan, Pak. jangan, jangan Waalaikumsalam. lupa Terima absen ya. kasih. Nanti yang nggak di kelas nanti saya absenkan. Terima kasih.